Kuswanto. NIM saya G331190027. Saya berasal dari Universitas Semarang. Untuk fakultasnya adalah Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan tepatnya di jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyiaran itu apa, dan kita langsung ke narasumbernya. Dia adalah teman saya. Dia adalah seorang penyiar radio dan seorang guru, dan kita bakal akan mengutik sedikit tentang siapa dia. Baik, nanti kita tunggu dulu untuk siaran live-nya. Jadi untuk teman-temannya bisa komen juga di kolom komentar perihal tentang penyiaran. Baik, kita tunggu ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Udah lama gak ketemu sama Kak Novia Dwi Utami. Dia sedesa sama saya. Baik, bisa perkenalkan diri Kak Novi? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia. Nama saya sebenarnya Novia Dwi Utami ya, cuma biasa dipanggil Novi. Gitu. Itu nama aja kan perkenalannya? Ya, perkenalkan nama aja. Terus kegiatan yang saat ini dilakukan apa aja Kak Novi ini? Kegiatannya di rumah aja karena memang WFH ya, work from home karena pandemi COVID ini. Jadi memang ngajarnya dari rumah. Terus untuk pembelajaran juga dari rumah. Gitu. Oke, baik. Kak Dwi, Kak Novi nih ya, maaf ya. Mohon maaf, suaranya agak dibesarkan ya. Oh ya, Enggak terdengar. nggak kedengeran. Iya. Baik, gini Kak Novi, maaf nih. Saya ini akan bertanya beberapa hal. Jadi cuma beberapa hal tentang yang namanya penyiaran. Sebelumnya ini kan Kak Novi sendiri ini sudah menggeluti sebagai seorang penyiar radio, benar apa enggak ini? Iya. Sekitar 1,5 tahun lah ya penyiar radio. Baik, berarti udah menggeluti udah hampir cukup lama ya, lumayan juga ya kalau menjadi seorang penyiar radio ya. Ya, alhamdulillah. Baik, sebenarnya maaf ganggu banget kegiatannya sampai ini malam, hampir malam ya. Ganggu banget kegiatannya nih. Jadi saya akan ngasih beberapa pertanyaan untuk Kak Novi sendiri. Jadi kan udah beberapa lama. Kalau boleh tahu Kak Novi ini udah apa itu bekerja di salah satu saluran radio apa nih kalau boleh tahu ya? Namanya itu memang namanya Permata FM karena itu merupakan radio komunitas gitu. Jadi benar-benar komunitas dari pendidikan, dari tempat kita ngajar sendiri, dari Yayasan YP2 SD Wal Hikmah. Itu namanya itu sekolah dasar. Itu kan dari TK SD SMP ya, TK SD SMP, dan namanya itu kan Permata Bunda. Maka di situ karena radio komunitas, terus untuk pendidikan, maka kita ambil namanya adalah Permata FM sesuai dengan lingkup kita mengajar gitu. Baik, jadi dari saluran Permata FM itu tersendiri itu sebelum atau sesudahnya Kak Novi masuk ke Permata FM? Sebenarnya kan maksudnya gimana dulu nih? Gimana dulu maksudnya? Maksudnya kan itu kan katanya saluran radio tersebut itu adalah dari beberapa komunitas langsung membuat saluran tersebut. Komunitas itu, saya luruskan dulu ya di sini ya. Komunitas itu berarti seperti radio milik sendiri, gitu. Kalau radio selain komunitas itu kan kayak ada yang email DL FM, terus kayak ada apa tuh namanya kayak Frambos, itu kan sudah masuknya bukan komunitas. Kalau komunitas itu hanya untuk
hanya didirikan itu hanya untuk dia sendiri gitu loh. Didirikan untuk suatu pendidikan contohnya lah. Didirikan nanti misal untuk kegiatan apa gitu. Jadi nggak yang digunakan untuk umum itu enggak. Benar-benar kita itu digunakan hanya untuk daerah Meranggen, Demak, bukan nggak sampai Demak, Batursari, Meranggen dan sekitarnya. Jadi nggak sampai ke sebenarnya bisa ya karena sekarang kan kita pakainya streaming live Facebook, terus juga streaming YouTube dan lain sebagainya. Cuma emang kita dihususkan itu benar-benar untuk daerah Meranggen dan sekitarnya. Itu namanya komunitas. Jadi milik sendiri kayak gitu. Milik sendiri. Kalau boleh tahu, kalau untuk Permata FM tersendiri itu dia memfokuskan untuk sebuah kegiatan pendidikan aja atau bisa lainnya? Bisa lainnya. Kita juga ada kajian keislaman iya. Terus juga untuk apa tuh namanya pendidikan iya jelas. Terus satunya itu banyak pokoknya. Kadang kita juga mendatangkan narasumber itu dari luar kayak gitu ya. Mungkin dari Jakarta. Terus kayak psikologi bintangan psikologi itu juga terkait pendidikan ya. Terus kajian keislaman iya. Terus banyak sekali program-program kita itu salah satunya mungkin program saya sendiri itu adalah Teen in Action. Kalau Teen in Action itu berarti kita membahas dunia seputar remaja. Baik itu mungkin masa keemasannya mereka, terus kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dan lain sebagainya. Jadi nggak cuma terkait tentang pendidikan aja, kesehatan ya ada. Terus bincang-bincang hukum juga ada. Kita juga ada program seperti itu. Baik, mungkin kita agak mau selah sedikit, nggak apa-apa mau dengerin azan sebentar atau gimana? Apa? Apa kita mau selah sebentar dulu karena memang lagi adzan Isya atau gimana? Oh iya. Boleh. Tapi tetap live ya. Ya. Ya, baik. Untuk yang nonton, kalian juga bisa ngajuin pertanyaan kepada Kak Novi ataupun saya. Tapi saya yang nonton cuma beberapa aja. Suaranya kedengeran sampai situ nggak, Kak? Dengar kok. Baik, bakal saya lanjutin lagi. Jadi gini, jadi kan udah lumayan lama nih Kak Novi udah maksudnya udah menggeluti dunia penyiar radio nih ya. Sebenarnya unik juga, pengen banget, aku pun pengen juga bergabung ke dunia penyiaran, tapi entah kapan saya kurang tahu juga. Sebenarnya pengen ketemu juga karena memang kondisinya memang kurang baik juga saat ini. Sebenarnya pengen ya face to face, kita langsung di ruangan, di siaran kita bisa langsung kalau bisa, kalau memang ada waktu mungkin nanti kalau kondisi itu bakal normal kembali. Di sini saya juga akan ngasih pertanyaan lagi kepada Kak Novi. Menurut Kak Novi nih, di penyiaran tuh kesannya tuh gimana sih, maksudnya dalam arti setelah Kak Novi menjadi seorang penyiar tuh rasanya gimana? Gimana? Apakah senang, happy, ataukah menjadi agak lebih pede, atau yang sebelumnya insecure jadi overconfidence atau semacamnya? Oke, karena memang dari dasarnya ini ya, dasar saya kan basicnya kan pendidikan. Saya kan pendidik, saya seorang pendidik. Jadi di mana seorang pendidik itu dituntut untuk bisa berbicara di depan umum, ya. Otomatis dengan adanya ketika kita nambah jadi penyiar radio, itu kita bisa satu menambah wawasan. Karena setiap kita mau siaran itu otomatis kita harus punya topik sendiri. Kita harus punya topik dulu sebelum kita mau siaran, benar nggak sih? Kan kita juga harus matang ya kan, yang mendengarkan banyak orang gitu ya. Terus yang kedua menambah PD jelas, karena
setelah adanya wawasan itu, otomatis kita bisa menambah, oh ya ternyata beberapa hal yang mungkin di dunia pendidikan itu belum saya dapatkan, ternyata setelah saya siaran ini, karena program saya itu khusus untuk remaja, maka di sini juga bisa menambah pengetahuan, terus tambah rasa percaya diri, karena sering ngomong di depan, walaupun ya kalau radio kan Ya biasanya secara didengar, langsung lah ya. secara nggak langsung itu imbasnya memang dampak positifnya itu alhamdulillah banyak. Baik. Apa itu? Terus selama menjadi seorang penyiar, apakah Kak Novi itu kadang ngerasa kalau waktu menyiarkan tuh ada yang salah gitu? Pernah nggak ada kejadian seperti itu? Waktu Namanya siaran manusia, tiba-tiba ngeblank atau semacamnya kayak gitu. ya sering. Namanya manusia ya, kita nggak bisa munafik ya. Heeh. Namanya manusia itu tempatnya salah gitu ya. Jadi benar-benar ketika kita ngeblank kayak gitu, kita tuh benar-benar harus kembali lagi. Oh iya, kita lagi fokus siaran nih. Jadi kayak gitu, seringnya tuh ngeblanknya itu lupa, kadang pembukaan opening kayak gitu kan biasanya ada menyampaikan nanti apabila ada kirim-kirim salam dan lain sebagainya kayak gitu kan. Kadang juga ketika ada orang yang kirim-kirim salam, kita tuh lupa untuk membacakan kirim-kirim salamnya dari seseorang itu. Kayak gitu kan juga salah satu manusiawi ya. Ya. Tuh. Baik. Saya juga mau selain menjadi seorang penyiar radio, apakah ada kegiatan lain? Ngajar, ngeles, Heeh. ngajar ngaji juga iya. Lebih prioritas kemana? Untuk mengajar atau menjadi seorang penyiar radio? Ngajar dong. Ngajar Sebenarnya ya? penyiar radio itu hanya sampingan lah kayak gitu sebagai untuk menambah wawasan. Sampingan untuk menambah wawasan. Tuh sebenarnya sih kalau pekerjaan utamanya ya tetap ngajar ya, karena memang basic saya sebagai seorang pendidik, maka ya pekerjaan utama ya mengajar. Cuma di radio sebagai siaran radio itu memang hanya untuk selingan gitu. Baik. Untuk biasanya menjadi seorang waktu siaran radio tuh sehari 1 jam atau beberapa hari atau seminggu 2 kali atau bagaimana Kak? Ini, Untuk waktu karena persiaran. kan memang programnya banyak. Kita mulai program itu di Permata FM itu dari pukul 4 sore, 4 sore, jadi 1 jam, 4 sore sampai jam 5 sore. Karena kan nanti jeda sholat maghrib. Setelah itu, karena maghrib ke isya kan waktunya kan sangat sebentar. Maka kita lanjutkan lagi nanti dari jam 8 sampai jam 9. Nanti dari jam 9 sampai jam setengah 11. Jadi memang jeda waktunya itu cuma 1 jam per sesi. Jadi kita setiap hari itu berbeda sesi. Jadi ada 3 sesi. Sesi sore jam 4 sampai jam 5. Terus sesi malamnya itu jam 8 sampai jam 9. Terus juga jam 9 sampai jam setengah 11 itu sendiri. Jadi setiap hari kita cuma menyiarkan 3 kali. Tapi akan tetapi karena ini di masa pandemi, kita juga radionya komunitas, maka pagi itu digunakan untuk pembelajaran. Jadi misal dari SD itu nanti ada pembelajaran dari hari Senin sampai Selasa, itu nanti anak-anak disuruh bukan cuma untuk mendengarkan, tetapi juga karena kita kan pakainya kan live Facebook juga, terus pakai live YouTube juga. Jadi kan kita bisa memberikan link itu kepada siswa, nanti siswa yang ngeliat kayak gitu. Jadi salah satu sarana untuk pembelajaran selama daring ini juga sih sebenarnya. Baik. Tuh. Berarti walaupun dengan kondisi pandemi seperti ini masih ada kegiatan untuk siaran radio ya Kak ya? Iya, alhamdulillah malah karena pandemi COVID ini ya, karena pandemi COVID ini positifnya adalah sekarang orang-orang itu pada mencari hiburan, dan salah satu hiburannya itu mereka sekarang sudah setia sama Permata FM. Dan malahan lebih banyak antusias pendengarnya, pendengar setianya itu setelah terjadinya pandemi COVID ini sih sebenarnya. Daripada yang kemarin yang sebelum ini ya, sebelum pandemi itu memang pendengarnya ada, cuma mungkin intensitasnya cuma
40% lah ya. Tapi ketika ada pandemi ini, karena semua orang butuh hiburan, mereka cuma di rumah aja, itu alhamdulillah bisa meningkat, cukup meningkat itu sekitar 30%-an lah ya, 30-40% itu alhamdulillah Permata FM bisa meningkat seperti itu. Oh, iya. Pernah nggak waktu siaran tiba-tiba kayak ada istilahnya saling kayak ada pertanyaan dari pendengar kayak gitu. Biasanya kan kalau saya pernah lihat tuh kayak radio tiba-tiba ada request lagu semacamnya kayak gitu, pernah nggak kalau dari Permata FM? Iya, kita kan setiap hari Sabtu sama hari Ahad, kita selalu ada kajian. Hari Sabtu itu namanya Go to Me, Gerakan Orang Tua Mengaji. Di situ, karena kita dulu kan memang offline ya, semua diadakan offline, jadi benar-benar tatap muka. Tapi karena pandemi COVID-19 ini kan nggak memungkinkan untuk tatap muka, maka kita gunakan sarannya adalah radio untuk kajian. Kajian yang setiap hari Sabtu itu Go to Me dilaksanakan dari pukul 8 sampai pukul 10. Untuk yang hari Ahadnya namanya KAP, Kajian Ahad Pagi. Kajian Ahad Pagi itu pembahasannya seperti fikih sholat, tafsir Al-Quran, terus juga ada sunnah-sunnah, hadis kayak gitu loh, hadis kayak gitu. Jadi itu kan otomatis kalau ada pematerinya terkait tentang hadis ataupun fikihnya sholat, fikihnya memandikan jenazah dan lain sebagainya, otomatis kan itu nanti ada interaksi dengan ini ya, dengan pendengar setia gitu ya. Kita interaksinya ada macam-macam. Satu ada nomor WA kami itu benar-benar khusus untuk radio. Yang kedua itu kita pakainya grup Permata FM itu ada 2, grup Permata FM 1 sama grup Permata FM 2 gitu. Jadi benar-benar ada interaksi antara penyiar sama pendengar itu ada. Kalau ditanya request lagu, terus minta saran tema, terus kirim-kirim salam, ya semua radio pasti ada ya. Iya ada, karena emang radio kan emang untuk ini ya, fokusnya kan emang untuk kirim-kirim salam, terus untuk menyapa orang lain. Ya. Mungkin aku nanti bakal kirim salam juga ya yang di sana mungkin ya. Baik Ina, saya akan langsung aja ke pertanyaan intinya aja ya Kak Novi ya. Untuk apa perbedaan dunia penyiaran dulu dan sekarang, dan bagaimana sejarahnya? Bisa dijelaskan secara mungkin sepengetahuan Kak Novi sendiri aja gimana gitu lah. Ini maksudnya sebenarnya Permata FM berdiri kali ya? Nggak apa-apa. Iya, oke. Karena kalau untuk sejarah penyiaran kan juga, saya kan juga nggak terlalu paham penyiaran yang lain ya, taunya kan di Permata FM sendiri. Untuk perbedaannya, dunia penyiaran zaman dulu sama zaman sekarang tentu ini ya, sangat berbeda. Kalau zaman dulu, itu kita hanya bisa mendengarkan radio itu hanya bisa lewat analog. Analog itu kayak 107,7 Permata FM, inspirasi sahabat mencari. Nah, itu kan didapatkan lewat radio saja. Kalau zaman dulu seperti itu, karena memang zaman dulu belum ada internet, terus juga belum secanggih inilah ya. Nah, kalau sekarang penyiaran zaman sekarang itu lebih modern. Selain bisa menggunakan analog ataupun frekuensi yang 107,7 itu, kita juga bisa menggunakan live streaming YouTube, live streaming Facebook, dan juga kita juga punya ini aplikasi di ini loh, di Play Store. Di Play Store itu ada namanya Permata FM. Aplikasi Play Store itu namanya Permata FM. Jadi sahabat Permata nanti seandainya mau mendengarkan radio kami bisa di Play Store kami gitu ya, di Play Store-nya Permata FM, namanya ada tuh Permata FM. Satu lagi kita juga punya streaming, jadi banyak sekali. Jadi kalau seandainya kita cuma menggunakan analog itu kita pasti akan ketinggalan. Nah itu perbedaan dunia penyiaran zaman dahulu dengan zaman sekarang. Nah khusus untuk sejarah berdirinya Permata FM itu sendiri, ini saya minta bocoran dulu ya, karena saya baru 1,5 tahun, sedangkan radio itu sudah berdiri semenjak hampir 4 tahun sampai 5 tahunan. Jadi mohon maaf saya ini ya
tadi saya minta bantuan teman saya. Untuk sejarah Permata FM sendiri, karena ini adalah radio komunitas, radio milik kita sendiri, dan ini adalah komunitasnya adalah khususnya untuk pendidikan, karena memang kita berdirinya dikhususkan untuk pendidikan itu sendiri, yang berkeinginan untuk membentuk wadah komunikasi dan interaksi berkenaan tentang Pucang Gading dan Merangkir. Gitu. Gitu. Baik, ya, ini pertanyaan selanjutnya lagi. Pertanyaannya adalah sebenarnya pertanyaan ini udah dijawab sama Kak Novi sendiri. Tapi saya bakal tetap ngasih sebuah pertanyaan. Pertanyaannya itu adalah regulasi penyiaran di tempat Anda mengacu dan merujuk kemana? Apakah ada perbedaan regulasi pada zaman dahulu dan sekarang? Tadi kan udah dijawab untuk yang mengacu tentang langsung ke pendidikan, terus tentang kayak keagamaan. Tadi kan sebenarnya udah dijawab seperti itu ya Kak ya. Iya. Dan untuk dampaknya tadi, dampak dari regulasi itu untuk zaman dulu dan zaman sekarang, tadi pun sempat juga udah rempet sedikit ya untuk jawabannya ya. Nah, ya itu jadi udah ada jawaban dari awal karena memang padahal tadi saya coba ngasih pertanyaan simpel aja dan ini saya langsung pertanyaan selanjutnya aja. Melihat dunia digital yang semakin merebak sekarang, bagaimana terhadap dampaknya dunia penyiaran sekarang? Apakah menjadi positif ataupun negatif? Oke. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Positif dan negatif itu tergantung dari kita sendiri. Benar nggak sih? Kalau seandainya tergantung dari sikap kita, bagaimana cara kita menyikapi ini semua ya kan. Kalau kita tidak kreatif, katakanlah, kita tidak mencari bagaimana caranya supaya pendengar itu tetap setia kepada kita, otomatis ini akan membuat menjadi hal yang negatif. Benar nggak sih? Tapi kalau seandainya kita bisa memanfaatkan perbiasa ini menjadi perkembangan digital, maka ini akan bisa dampak positif tentunya ya. Jadi kembali lagi ke sikap kita, bagaimana cara membuat suatu program itu menjadi positif atau negatif. Gitu. Ya, jadi benar positif dan negatif dari kita sendiri. Berarti tergantung kita sendiri lah ya untuk kita beranggapan positif atau negatifnya ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, yang terakhir ya, sebenarnya nggak terakhir sih, sebenarnya nanti saya bakal ngasih pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak lagi, karena memang kita durasi juga, karena memang udah waktunya Isa. Baik, di special case seperti ini, pandemi saat ini yang terjadi dengan dunia penyiaran, tadi kan di ruang lingkupnya Kak Novi sendiri nih di Permata FM, karena pandemi mungkin sekarang alhamdulillah banyak yang malah mendengarkan, tapi untuk apa ya istilahnya ya, mungkin dari kelihatannya Kak Novi sendiri di penyiaran lainnya mungkin bagaimana Kak? Maksudnya menurut Kak Novi sendiri tadi kan di Permata sendiri kan mungkin lebih baik, kalau di penyiaran lainnya bagaimana kalau menurut Kak Novi nih? Iya, kalau menurut saya ya, karena memang sekarang orang-orang itu mencari hiburan, dan hiburannya itu hampir semuanya sekarang kembali ke internet. Apalagi sekarang radio zaman sekarang itu memang semuanya kita menggunakan live streaming ya, baik itu IG ataupun YouTube streaming, maka kemungkinan hampir semua pendengarnya itu sekitar 10-20% pasti akan meningkat. Nggak cuma di Permata FM sendiri ya, tapi kemungkinan hampir semua radio akan seperti itu, karena sekarang orang-orang itu kegiatannya hanya rebahan, ya kan? Maka dari itu mereka pasti akan butuh hiburan dan akan mencari hiburan itu sendiri. Astagfirullah. Baik, ini kayaknya banyak banget penggemarnya Kak Novi ini. Sebenarnya harusnya banyak dong yang ngasih pertanyaan tentang penyiaran untuk Kak Novi sendiri. Ngasih pertanyaan di kolom komentar. Karena mungkin masih ada beberapa waktu lah, durasinya masih oke lah ya. Baik, di dunia penyiaran itu sendiri kan Kak Novi di Permata FM nih. Apakah Kak Novi sendiri pengen
di salah satu siaran lainnya selain Permata FM nggak? Selain Permata, Maksudnya, maksudnya ada keinginan nggak? oh, untuk sekarang belum, Belum ya, belum, belum ada belum, keinginan untuk di siaran di saluran siaran lainnya ya. belum. Entah nanti jadi siaran di sebuah stasiun televisi swasta atau semacamnya. Terima Kayak kasih. gitu. Nggak bakat ini, nggak bakat jadi artis ya. Jadi sudahlah di Permata FM aja. Nah, Gitu. dari sebelumnya kan di Permata FM kan Kak Novi sendiri kan bukan dari keinginan, tiba-tiba itu dari beberapa komunitas akhirnya jadi ngumpul jadi satu, benar begitu? Atau gimana? Mm-mm. Waktu masuk Iya, karena Permata kita FM. semua penyiarnya kan dari guru kita sendiri ya. Jadi memberdayakan orang-orangnya supaya memang tujuannya adalah salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan. Tujuannya adalah untuk menambah percaya diri itu sendiri. Oh, jadi kan dari awal pun Kak Novi pun kebetulan juga nih masuk ke di dunia penyiaran ya. Jadi kan nggak waktu itu belum ada dunia, maksudnya sebelum masuk ke dunia penyiaran, tiba-tiba kayak gue pengen nih jadi penyiar radio. Berarti nggak ada keinginan seperti itu, tiba-tiba di komunitasnya tersendiri itu juga ada masuk tiba-tiba masuk ke penyiarannya gitu ya. Iya, benar sekali. Baik, bisa dong teman-temannya ngasih komen tentang penyiaran. Jangan di luar inti penyiaran. Selain itu untuk fans-fansnya Kak Novi sendiri. Baik, Aduh, sebenarnya banyak banget loh Kak. Sebenarnya aku pengen banget ke sana. Tapi untuk ke sana pun sebenarnya bisa nggak sih? Saya maksudnya ke sana uh, pengen jadwalnya, pengen tiba-tiba pengen jadwal penyiaran kayak gini atau mau luang waktu sebentar ke tempat Permata FM sendiri sebenarnya boleh nggak sih? Apakah boleh, Permata FM boleh? boleh, boleh, Boleh. boleh Boleh banget banget. malah. Kalau Baik. seandainya mau benar niat, itu kan saya ada programnya ya setiap hari Sabtu jam 4 sampai jam 5. Itu kalau mau datang silahkan, welcome, kita welcome kalau seandainya ada yang pengen pengen belajar. Bahkan kita sering mengundang anak-anak sendiri, mungkin dari anak-anak SD, SMP, TK, karena kan kita juga salah satu untuk promosi Permata FM itu sendiri ya, Permata Bunda maksud saya, baik itu dari SD, TK, SMP, kita sering undang-undang anak yang berbakat, mungkin beberapanya itu anak-anak yang juara juara olimpiade, yang dari Permata Bunda kita undang, terus beberapa anak yang hafalan tertinggi, terus juga kita undang begitu. Baik. Mohon maaf ya. Eh Terakhir aja deh, kayaknya waktunya memang mepet banget, ganggu banget nih, mengganggu Kak Novi sendiri. Prestasi apa yang udah didapat setelah menjadi sekarang atau menjadi penyiar radio? Prestasi apa yang udah didapat sama Kak Novi sendiri? Apa tadi bisa diulangi? Mohon maaf. Uh, Prestasi apa yang udah didapat sama Kak Novi sendiri setelah saat ini di penyiar radio atau di kegiatan lain, prestasi yang udah didapat apa aja nih sama Kak Novi nih? Prestasi, karena kita memang untuk radio memang untuk komunitas ya, untuk kita sendiri ya. Jadi untuk prestasinya, maksudnya prestasi nggak ada. Cuma kita itu benar-benar komunitas, tapi kita juga ada kerjasama sama KNRP. Tahu KNRP nggak? Nggak tahu, KNRP itu nggak tahu. komunitas peduli rakyat Cina. Sorry, rakyat Palestina. Jadi benar-benar kita ada hubungannya sama KNRP itu sendiri. Tuh. Jadi nggak ada untuk Baik. nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada yang untuk pengen mendap piagam atau semacamnya, nggak ada yang seperti itu ya. Nggak, Jadi kan kita kan istilahnya nggak yang memasyarakat kan, maksudnya langsung terjun ke sebuah masyarakat langsung gitu ya untuk Porta FM sendiri ya. Gitu aja Kak Novi, maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Terima kasih banyak sharing tentang uh, penyiar radio itu seperti apa. Insya Allah saya pengen banget langsung ke sana, pengen nyoba.
jadi apa enak apa enggak sih sih yang mungkin saya sebelumnya insecure, mungkin nanti biar Kak Novi sendiri kayak gitu. Sebelumnya terima kasih Enggak, saya banyak juga masih kurang pede kok. untuk teman, nggak apa-apa banget, dan untuk teman-temannya Kak Novi, makasih banget udah bergabung. Kalau bisa ngasih pertanyaan tentang penyiaran ya, selain itu nggak akan dijawab sama Kak Novi sendiri, dan juga nggak akan saya jawab juga karena itu memang di luar materi kita. Baik, terima kasih banget. Nggak, udah lama banget aku nggak ketemu sama Kak Novi langsung di rumah loh, di desa loh. Iya, karena Udah kamu lama, yang sibuk. nggak lama pulang atau gimana? Udah lama nggak pulang. Setelah Lebaran, dari semenjak Lebaran, karena COVID ini juga membuat kita nggak bisa pulang ya. Tapi Lebaran kemarin pulang. Pulang. Setelah itu kan karena ada jadwal piket lagi ke sekolah, maka ya sudah, kita lebih ya udah kembali ke rutinitas biasa di sekolah. Semenjak itu udah nggak boleh pulang lagi, karena kan memang kayak gini ya keadaannya. Ya kita berdoa aja semoga Lagi di nggak COVID baik ini banget ini, lagi benar nggak kondusif banget untuk saat ini. Baik, baik, terima kasih banget ya Kak Novi ya, makasih banget. Terima kasih, aku nggak bisa ngasih apa-apa. Terima kasih untuk teman-temannya udah dikasih apa tuh pengetahuan tentang penyiaran. ya Baik, sama-sama. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Novi. Sampai jumpa kembali kita nanti di desa aja, Dusun Kuncir ya. Terima kasih ya Kak ya. Sama-sama.